Pagi hari ini di Jumat Agung kita percaya bahwa kita ada karena kemurahan Tuhan, amin. Kita mau mengucap syukur bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Seperti firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau bawa hati kita di hadapan Tuhan, mengucap syukur buat kasih Yesus, mengucap syukur buat darahnya yang menghapus dosa dan pelanggaran kita, yang menyembuhkan kita beribu-ribu tahun yang lalu. Yesus nyatakan kasih-Nya yang besar bagi saya dan kita semua. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat hatimu di hadapan Tuhan pagi hari ini, mengucap syukur. Yesus, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami bawa sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sebagai bukti bahwa kami mengucap syukur untuk karya penebusan-Mu bagi kami. Kami mau persembahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Yesus, berkati umat-Mu pagi hari ini ya Bapa. Dan biar Roh Kudus-Mu bertata di tempat ini, bersemayam di atas puji-pujian kami Tuhan. Dan di tempat ini kami percaya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau
menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau menyelamatkan kami. Dengan apakah kami balas kasih-Mu? Selain kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan mengucap syukur, memuji, menyembah, itulah yang kami inginkan Tuhan pagi siang hari ini. Karena kami tahu Engkau hadir dan bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Engkau memberkati pujian umat-Mu menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati. Dan tiba saatnya kami rindu kebenaran firman-Mu. Engkau berkati. Mari urapi setiap kami. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan, berikan kami hati dan telinga sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba yang mau duduk tenang, mau diberkati oleh firman. Urapi hamba-Mu, kuasai seluruh tubuh jiwa hamba. Biarlah Kau pakai mulut bibir hamba-Mu sebagai alat untuk menyatakan isi hati-Mu bagi jemaat. Dan hamba percaya ini firman itu akan jatuh di tanah yang subur, bertumbuh berakar dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan siap untuk menerima berkat. Di dalam nama Yesus, setiap kami yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saya rindu jemaat Tuhan membaca dengan suara nyaring tapi perlahan. Ya. Kita bergantian membaca. Saya memulai dengan ayat 3 yang ganjil, dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang genap. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 11, temanya ucapan syukur. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat 4. Yang menyebutkan kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Ayat 6. Jika kami penghiburan di atas masa-masa kami, jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengalaman kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di atas ini. Beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan kehidupan. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh percaya pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang mulia dan berat dan menyelamatkan kami, kepadanya kami benar-benar harapan kami bahwa Dia akan menyelamatkan kami. Karena kami juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Nah, hari ini cuma firman Tuhan seperti yang saya janjikan bahwa ucapan syukur. Kadang tidak berpikir aneh ya, kenapa kita harus mengucap syukur sedangkan ada korban ya. Tapi itulah sebabnya firman Tuhan berkata di ayat 10, dari kematian yang begitu perih
ngeri. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengucap syukur atas kematian Yesus? Kan banyak orang bertanya, kok bisa? Ya. Sedangkan biasa kalau ada orang meninggal, kalau kita bisa mengucap syukur, pasti kita mungkin dimarah ya. Paling tidak ada ini orang gila kayak kita. Tapi hari ini Tuhan mau kita mengerti sebenarnya apa tujuan dari Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga kita tahu bahwa apa yang harus kita lakukan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus mengucap syukur atas kematian Yesus? Ada yang bertanya-tanya di hatinya. Poin yang pertama, karena Ia telah menyelamatkan kami. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kenapa dikatakan Ia telah dan akan menyelamatkan kami? Ia telah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Akan menyelamatkan orang-orang yang belum bertobat. Ya. Kalau dia bertobat, maka keselamatan pasti terjadi. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan tadi berkata di ayat 10, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Berarti ada yang telah, Anda dan saya telah diselamatkan Tuhan. Amin. Lewat kematiannya. Ya. Sebab itu mengucap syukur kepada Tuhan, karena lewat kematiannya saudara dan saya diselamatkan. Seandainya dia tidak meninggal, tidak mati, tidak sengsara, tidak ngeri, kira-kira kita ini jadi orang apa? Ya kan? Saya nggak tahu penebusan apa yang terjadi atas hidup kita. Pastinya kita semua akan neraka. Ya. Tapi oleh kematiannya, pengorbanannya yang begitu ngeri, ya, Dia menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Bahkan Dia berkata akan menyelamatkan yang lain juga. Sebab itu tugas saudara dan saya, seperti kata firman Tuhan yang hari itu, adalah memberitakan firman Tuhan. Oke? Saudara siap firman Tuhan menjadi Injil yang terbuka sehingga banyak orang yang menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya. Itu tugas yang utama sebetulnya. Yesus mati di atas kayu salib karena Dia mengasihi kita. Dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Bukan saja saudara dan saya, tetapi orang-orang yang akan diselamatkan juga. Itulah tugas saudara dan saya. Sebagai Injil yang terbuka, orang akan melihat kehidupan saudara dimanapun saudara berada, baik di dalam rumah tangga sendiri, di dalam keluarga, dan di tempat kerja maupun di lingkungan di mana kita berada. Sehingga yang lain juga akan diselamatkan, ya. Kita berdoa untuk mereka, ya. Jadi jangan kita egois. Kalau kita sudah menerima keselamatan, mari, masih banyak yang lain yang belum diselamatkan karena dia belum mendengar kabar baik itu. Dan siapa yang akan menyampaikan kabar baik itu? Lewat kehidupan kita, lewat penginjilan. Kalau memang dia menerima karunia penginjilan. Tapi kalau tidak, jemaat Tuhan yang selalu dengar firman Tuhan, itulah harus menjadi Injil yang terbuka, memberitakan firman Tuhan, keselamatan itu lewat kehidupan saudara semua, sehingga orang juga akan datang sujud kepada Tuhan Yesus. Dan kita berdoa supaya Tuhan menyelamatkan dia juga. Karena Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Akulah yang mengasihi kamu, sehingga kita boleh mengasihi Tuhan. Dan berbahagialah orang yang sudah dikasihi Tuhan, termasuk kita semua di tempat ini. Amin. Karena Dia memilih kita semua untuk menyelamatkan kita.
Dia lakukan itu semua lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Yang begitu ngeri kalau kita pikirnya, bahwa Ia akan menyelamatkan kita. Makanya firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Berarti kita bersyukur, ya, kita bersyukur karena Yesus telah mati untuk saudara dan saya. Ya, jangan-jangan nanti kita seperti umat aja murid-muridnya, masih ada yang tidak percaya, ya kan? Bahkan waktu dia bangkit, saudara, dia bertemu dengan muridnya, masih ada yang tidak percaya, ya kan? Bahkan dia bilang, ini setan atau Yesus, ya kan? Disuruhlah mencucukkan tangannya ke lambungnya, barulah dia percaya. Maka firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Ya. Karena tidak mungkin saudara dan saya boleh datang beribadah kalau bukan Tuhan yang memilih saudara dan saya, kalau bukan Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Ya, karena banyak orang di luar. Coba jangankan Anda, saya punya anak, kadang ada yang masih saya, ayo ibadah, dia bilang, jangan lihat TV Pak dulu. Kenapa? Pasti ada waktunya Tuhan untuk memilih. Cuma saya selalu berdoa, Tuhan, kerinduan saya, seisi keluarga saya diselamatkan untuk datang mereka. Mereka bukan orang tidak percaya, orang percaya, ya kan? Tapi nominasi gerejanya yang masih yang dulu seperti saya, ya, mereka merasa ya seperti itulah, ya. Nah, itulah yang saya mengambil hikmat bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, ya, bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku terlebih dahulu memilih kamu dan aku mengasihi kamu, sehingga kita boleh mengasihi Tuhan, kita boleh datang beribadah untuk memuji menyembah Tuhan. Betul kan? Saya rasakan sendiri dulu, saudara. Di antara saya punya saudara semua, waktu itu 9 bersaudara sebelum almarhum Tuhan, mereka semua beribadah, ya kan? Bahkan saya diajak, tapi selalu saya tolak, dan saya dicap oleh kepala mereka, itu adalah setan. Harusnya mereka menolong saya, bahkan mereka diajak untuk meninggalkan saya oleh kepalanya. Ini hal yang sangat keliru, saudara, ya. Ini hal yang sangat keliru. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada di antara keluarga kita yang belum mau beribadah, yang belum mau, tolong beritakan firman Tuhan bahwa keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Dan buktikan lewat kehidupan saudara, ya, yang dulunya sebelum ditebus hidupnya penuh dengan dosa, yang setelah diselamatkan mulai takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, ya, lewat kehidupan kita, sehingga mereka akan melihat banyak perubahan yang ada. Jadi saya demikian, makanya saya tahu sekali. Maka waktu saya bertobat, mereka bilang, kenapa ikut sana? Bukan, saya bukan ikut kepalanya, tetapi saya ikut Tuhannya. Nah, pertanyaannya saya, kenapa bukan kalian yang bawa saya untuk keselamatan itu? Ya, karena mereka diajar sama kepalanya untuk jangan bergaul sama anak setan itu. Ya, makanya waktu ada KKR dulu, ya, di stadion itu saya disuruh Tuhan digerakkan untuk ke situ. Nanti sementara beribadah, saya duduk di baris ketiga kan, wakil belum kali. Ada orang kerasukan setan. Ada yang berkata begini, memang tahu itu, setiap ibadah dia pasti begitu, setiap KKR dia pasti begitu. Ini hamba Tuhan.
Saya bilang kamu keliru, ya kan? Mana ada orang ngomong itu, malu dong di muka umum, ya nggak, di muka KKR dia betul-betul dia jatuh, dia berguling-guling, malu kan? Ya nggak? Tapi kenapa dia setiap saat begitu? Ya, dia rindu, dia selalu ada dalam KKR, tapi dia selalu bermasalah dengan yang begitu. Itu karena Tuhan belum mengasihi dia, Tuhan belum memilih dia. Dia mau ke gereja, ya. Akhirnya Tuhan bilang itu kerjamu. Ya. Saya maju ke depan, sementara firman Tuhan tetap dilanjutkan. Saya bawa ke samping, dan banyak orang yang pegang, dia berontak, jatuh semua orang-orang bule yang. Akhirnya saya bilang, biar lepaskan dia. Mereka pada marah lagi sama saya. Ada hamba Tuhan, kamu gila Frans. Kita aja sudah berapa orang, dia masih ngamuk, apalagi suruh lepas. Saya tolong lepaskanlah. Begitu saya bahasa isyarat dengan orang bule itu, mereka minggir, dan dia mau bangun. Saya bilang, dalam nama Yesus, saya ikat kau. Dia keluar dari tubuh. Langsung mendakwah, pak, jatuh. Sudah, saya kan tahu diatur kembali sama di mana dia bergereja. Besoknya begitu lagi. Akhirnya orang yang pernah ngomong saya anak setan, seorang kepala itu menangis dan peluk saya. Termasuk ada senior dari Stephen Jeffrey, ya, dosen-dosennya. Mereka peluk, Pak Fras, jaga keputusan. Sampai dia, terima kasih. Nah sebab itu yang penting sekali. Kita harus mengucap syukur kalau saudara dan saya sudah dipilih Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah itu, ya. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya. 1 Tesalonika 5 ayat 9 berkata apa? Karena Allah tidak menetapkan saudara dan saya untuk ditimpa murka, tetapi untuk peroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Kalau saudara dan saya sudah dipilih, ditetapkan Tuhan, mengucap syukurlah buat pengorbanan Yesus itu. Ya. Jangan kita sia-siakan lagi pengorbanannya, ya kan? Lihat, kalau kita pikir begitu ngerinya dia, siapa yang tidak terharu melihat dia? Siapa yang tidak lari meninggalkan dia waktu itu? Murid-muridnya pun takut, ya kan? Ada yang menyangkal, ini kamu muridnya? Bukan, saya nggak kenal orangnya. Sudah, kalau sudah baca lagi, kenapa? Mereka tidak tahu mengucap syukur bahwa Yesus datang, sudah menyelamatkan kita semua. Mereka takut karena penderitaan Yesus yang begitu ngeri, ya, sehingga kadang saya pun pernah menontonnya sampai menangis, ya kan? Betapa beratnya penderitaannya, mulai dari dia dihina, ya, difitnah, ditangkap, ya, dipukuli, dicambuk, dimahkotai dulu, dipikul salib, bahkan diludahi, ditampar, ditombak sampai darahnya terakhir. Apa dia berkata? Ampunilah mereka. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Sebab itu, saudara dan saya yang sudah boleh beribadah, mengucap syukurlah atas apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Kalau tidak, kita tidak akan diselamatkan. Poin yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur atas kematian Yesus? Yang kedua, oleh kematiannya ia memusnahkan iblis. Ibrani 2 ayat 14. Oleh kematiannya ia memusnahkan iblis.
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Berarti kita harus mengucap syukur kita terlepas dari kuasa iblis. Nah, pertanyaannya saya, kenapa banyak orang Kristen yang dalam KKR biasa kerasukan? Ini kan biasa lihat enggak kalau di KKR ada yang kerasukan enggak? Ada kan? Wah, sampai dulu di Kawal waktu saya pelayanan di situ. Pengerja loh, pemuda-mudi di sana, pengerjanya seorang penabung itu kerasukan. Setiap orang menyampaikan firman Tuhan tentang kuasa iblis, maka dia pasti mengamuk. Sampai-sampai gembalanya takut dengan ibu gembalanya, karena mereka telah dipukul, masuk rumah sakit 3 bulan lamanya menderita. Maka setiap hamba Tuhan yang melayani di sana pasti kena lempar kursi atau apa. Seorang perempuan masih muda, umurnya kurang lebih tidak sampai 20-an lah, tapi kekuatannya luar biasa. Dan setelah kejadian itu, baru saya tahu waktu saya menyampaikan firman Tuhan tentang iblis dikalahkan dengan Yesus. Tiba-tiba dia dari belakang langsung nyolong ke depan. Wih, orang langsung datang di depan saya. Saya jual dalam nama Yesus. Diam, turun. Wah, dia mulai, waktu saya mau lepaskan dia, nggak ada yang bantu saya. Aduh, betul-betul minta enggak ada yang bantu. Bahkan yang ikut saya juga, saudara takut. Saya bilang, tolong bantu saya. Ya nggak, sediakan ember. Saya mau, nggak ada yang bantu. Bahkan dia sudah sekolah keluar, tapi belum mau keluar. Akhirnya tipu muslihat iblis itu, dia menendang saya, memukul saya. Saya konsentrasi hilang, sudah lepas tangkap tangan. Akhirnya gembalanya turun, amankan dia, bicara, ayo keluar aja. Loh, kok nggak dilepaskan orang yang begini? Nah, inilah orang yang belum diselamatkan. Agak kadang datang gereja, tetapi hidupnya belum betul-betul ditebus oleh darah Yesus. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya juga waktu itu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Karena saya tahu kuasa-Mu lebih besar. Ya, akhirnya Tuhan berfirman, kekudusan. Ya. Kenapa? Saya buka ayatnya. Tanpa kekudusan tidak ada satupun yang dapat bertemu dengan Tuhan. Jadi hati-hati. Setiap kita harus menjaga kekudusan. Kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Dia sudah berkorban untuk kita. Ya. Lalu kita tidak bersungguh-sungguh, maka berarti kita seperti Yudas Iskariot. Ya. Kita mudah diombang-ambingkan, kita mudah dirasuk setan. Ya. Nah, oleh kematiannya yang memusnahkan iblis, darahnya itu. Ya. Banyak hal yang saya melayani, beberapa orang yang kerasukan, termasuk di gereja saya di Jalan Timur. Ya. Wah, itu lebih hebat. Orang lagi ibadah, dia mengamuk, saudara. Perempuan besar itu, wah, hamba Tuhan dia pukuli, pendeta dia pukuli, sampai di depan saya. Mereka bilang, hati-hati Pak Pram. Saya juga dalam nama Yesus. Diam. Dia begini kayak, dulu Pak, aduh, saya maksa keluar dari anak muntah. Nah, kenapa? Yang kedua, banyak orang, termasuk
termasuk di toko dekat rumah, toko Wima itu. Kalau mereka diajak untuk bicara Yesus, dia masih biasa kurang ajar. Yesus, masih gitu. Tetapi kalau juga coba bicara, coba ngomong darah Yesus, dia nggak berani ngomong, saudara. Nggak berani ngomong darah Yesus. Jadi betul-betul darah Yesus itu berkuasa menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Jadi kalau ada orang dirasuk setan ngomong darah Yesus, dia pasti nggak berani ngomong. Tapi kalau Yesus, dia kadang Yesus. Tapi kalau darah Yesus, dia nggak berani ngomong. Ini pengalaman saya dalam melepaskan orang-orang yang kerasukan setan. Oleh sebab itu, saudara, kematiannya itu memusnahkan iblis sebetulnya. Saya rindu setiap jemaat di tempat ini memiliki kuasa itu. Karena saudara sudah diberi kuasa, hanya mau melakukan tidak jaga kekudusan itu. Karena darah Yesus sudah menebus dosa saudara dan saya, sudah menyelamatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu harusnya saudara dan saya mengucap syukur atas kematian Tuhan Yesus, menghargai pengorbanan Yesus sehingga kita diselamatkan, dan orang-orang yang lain akan diselamatkan juga. Lewat siapa? Lewat kehidupan saudara dan saya. Penginjilan mungkin yang punya karunia, yang punya jemaat-jemaat Tuhan. Saya selalu katakan, jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan. Kenapa? Supaya orang akan melihat kehidupan saudara dan saya bahwa dia berbeda, karena Yesus sudah menyelamatkan kita, ya. Jadi harus berbeda kehidupan kita. Jangan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama, tapi harus berbeda. Hidup kita dulu penuh kedagingan, belajar untuk tinggalkan hidup dalam roh, ya. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Saudara dan saya sudah dibeli dengan darah yang mahal, ya. Sebab itu mengucap syukurlah. Dan saudara sudah diberi kuasa sebetulnya, betul nggak? Firman Tuhan sudah memberi kuasa bagi setiap kita untuk menginjak ular, kalajengking, bahkan meminum racun sekalipun tidak mati. Tetapi pertanyaannya saya, kenapa masih banyak juga orang Kristen kalau di KKR atau apa masih kerasukan setan atau apa? Ya, belum ada pertobatan. Dia tidak mengerti bahwa darah Yesus sudah tercurah bagi dia dan saya. Oleh sebab itu saya rindu sekali setiap jemaat di tempat ini menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Bukan jadi pendengar saja, tetapi harus menjadi pelaku firman Tuhan yang Tuhan mau inginkan kita hidup dalam roh. Sehingga perbuatan-perbuatan daging itu mulai dimusnahkan, ya. Kalau saudara sudah itu, saudara berarti saudara mengerti akan pengorbanan Yesus di kayu salib, ya, bahwa dia menyelamatkan saudara dan saya, ya. Dia memberikan kita kuasa mematikan iblis dari kita. Nah, itu harusnya kita mengucap syukur, ya. Saya, saudara, mungkin sudah berkali-kali ngomong, saya berumur dengan pekerjaan-pekerjaan okkultisme 33 tahun lamanya. Waktu itu saya berkata, Tuhan, bagaimana saya mau melepas? Karena itu roh yang datang ke saya. Nah, akhirnya saya tingkatkan ibadah. Makanya itu dulu hari Kamis ada persekutuan doa kasih Allah, ya nak? Karena dulu hari Kamis itu kerjanya saya bahkan temannya menyembah roh itu dan dia hadir, ya. Kuasanya dahsyat, ya cukup dahsyat waktu itu, ya. Ternyata waktu saya mau melepas itu, dia tidak mau melepas saya. Lama, saudara. Tetapi saya tetap mengucap syukur
lewat ibadah, pujian, penyembahan. Dia serang saya, iya. Tidak mudah, 3 tahun saya diserang. Ya, selalu dibuat sakit, saya tidak keluar rusuk, selalu macam-macam. Ya, tapi saya tetap percaya bahwa saya sudah diselamatkan, dan terakhir saya membaca bahwa kalau Tuhan sudah pegang kendali saya, tidak ada satupun yang dapat merebut dari Dia. Ya, oke. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Ya, kita mungkin pasca aja atau di malam aja bilang, oh Yesus mati bagiku, nangis kalau perlu, ya kan? Tapi kita tidak tahu mengucap syukur. Kita tidak tahu datang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa lewat darahnya, kematiannya, kita diselamatkan. Lewat darahnya kita dimusnahkan, dipisahkan dengan iblis. Jadi lakukan itu, ya, selalu mengucap syukur lewat ibadah, berbanyak berdoa, ya. Kalau tidak, kita tetap dikuasai oleh Dia. Saya 3 tahun melawan si iblis itu, karena dia tak mau lepas saya, karena dia pilih saya, dan 33 tahun dia bersama dengan saya. Lewat apa? Makanya saya bentuk waktu itu persekutuan doa hari Kamis. Saya memulai itu di Makassar, ya. Akhirnya tetap saya berdoa. Saya percaya kuasa Tuhan sudah patahkan kuasa iblis, tidak berkuasa. 3 tahun saya tetap menderita diserang, saudara. Kalau saya tidak kuat berdoa, sudah mungkin saya jadi tumbal dari Dia. Dan karena saya tetap mengucap syukur, Tuhan terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib saya. Darah-Mu telah menebus saya. Darah-Mu telah mengalahkan si iblis itu, ya. Akhirnya puji Tuhan, saya terlepas. Maka itu perbanyaklah mengucap syukur, banyaklah membaca firman Tuhan, perkatakanlah firman Tuhan setiap hari. Nah, jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa, ya. Tetapi mari tahu betapa beratnya pengorbanan Yesus. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya, untuk orang-orang di luar sana, ya. Kita harus pikul salib, meninggalkan kedagingan. Sebab hidup dalam kedagingan itu bukan milik surga. Betul? Boleh bahasa nanti, ya, kikir, marah, iri hati, sombong, segala macam. Itu hidup dalam daging, ya. Jadi harus belajar melangkah. Katakan, saya mau Tuhan. Saya tahu saya tidak mampu, tapi kalau Tuhan besertaku, siapa lawanku? Amin. Buka hatimu supaya Tuhan ada. Tuhan sebetulnya sudah membentuk pintu hati ini, tapi kita selalu mengeraskan, ya. Jangan dululah, mungkin kikirlah, ya enggak, kikir sama orang lain. Beda sekali, ya. Kehidupan orang Kristen itu berbeda dengan kehidupan orang duniawi. Orang duniawi, kita semakin menghemat, semakin kaya. Tapi firman Tuhan mengatakan, semakin banyak yang kau menabur, semakin banyak yang kau tuai. Ya kan? Jadi jangan jadi orang kikir, karena orang kikir tidak masuk surga. Bukan karena saya, ya, dari firman Tuhan, ya. Karena darah Yesus sudah menebus saudara. Jadi kalau kita kikir, nggak mungkin kita mau kasih keluar uang untuk berkatakan firman Tuhan, ya nggak? Tidak mungkin kita mau melayani orang, betul nggak? Ya, pasti pikir, ngapain sih lebih kantor saya dipenuhkan, ya nggak? Biar dia mau mati konyol, mati aja, ya. Nah, kalau orang sudah mengasihi Tuhan, beda kehidupannya, ya. Dia sudah
Kalau dia minta baju, berikan jubah. Betul nggak? Kalau dia tampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Enak kan? Enak. Coba saudara, kalau baru 5 SBY, tidak tahu saya siapa. Ya. Itu harus berubah ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan mengajar kita lewat firman-Nya. Kita mulai melakukan firman Tuhan. Karena kalau cuma jadi pendengar, bukan jadi pelaku, Tuhan bilang sia-sialah kita. Nah itulah hari ini kita mengucap syukur. Karena apa? Dia telah menyelamatkan saudara dan saya. Ya. Dengan apa mengucap syukur? Datang memuji menyembah Dia setiap hari, pagi, malam, siang, bahkan dimanapun saudara harus mengucap syukur. Ya. Nah, mulai menyerahkan seluruh kehidupan saudara dan saya ke dalam tangan kuasa-Nya. Karena apa? Iblis tidak berhenti, ya, mengaum-ngaum mengitari saudara dan saya. Di saat saudara dan saya lengah, maka dia akan masuk. Padahal kita tahu iblis sudah dimusnahkan. Jadi jangan lagi kita hidup lama, ya. Jangan lagi kita hidup dalam kehidupan yang lama, yang sia-sia, ya. Kita minta Roh Kudus. Kita minta Tuhan memberikan kuasa itu. Jadi bukan hanya saya, tapi saya rindu di setiap kita memiliki kuasa, memiliki karunia itu. Minta dengan hati yang betul-betul di hadapan Tuhan. Oke? Ya. Percaya, jaga kehidupanmu. Karena mengucap syukur kepada Tuhan orang yang luar biasa. Dia sudah memusnahkan iblis dan saudara. Jangan lagi iblis kembali. Bisa nggak? Bisa. Kan? Buktinya Yudas Iskariot, ya nggak? Betul nggak? Yudas Iskariot. Petrus pernah juga menyangkal, tapi dia bertobat. Jadi kalau hari ini kehidupan kita yang lalu bertobat seperti Rasul Petrus, ya nggak? Supaya jangan lagi kita menyangkal dia, ya. Dia begitu baik, sudah memberikan darahnya untuk kita. Dia sudah memusnahkan iblis dari kita. Jadi kita harus betul-betul hidup selaras dengan kehendak Dia, ya, supaya Dia tidak disalibkan 2 kali oleh kehidupan kita yang sia-sia, ya. Poin yang ketiga, mengapa kita harus mengucap syukur atas kematian Yesus? Yang pertama tadi apa? Halo? Ia telah menyelamatkan saudara dan saya yang akan menyelamatkan. Yang kedua, oleh kematiannya Ia memusnahkan iblis, ya. Berarti saudara yang sudah percaya kepada Dia, sudah dikasihi Tuhan, iblis sudah dikalahkan. Betul nggak? Oke? Atau ada yang tidak percaya? Atau masih ada yang suka pakai segala macam? Ya, karena banyak orang Kristen yang masih modelnya begitu. Dulu saya melayani, ada yang pakai kayu-kayu, ada yang pakai minyak-minyak. Kenapa? Gila. Berarti kayunya itu lebih hebat dari kuasa Tuhan, ya. Akhirnya dia dirongrong setiap hari. Waktu senja dia berontak, dia berteriak biru badannya. Nah, Tuhan mengasihi dia. Tuhan pertemukan saya dengan keluarganya dan melepaskan dia dari cengkraman iblis. Karena darah Yesus sudah dimusnahkan iblis, tetapi dia nggak mau lepas, ya nggak? Masih pakai kayu-kayu,
Apa sih hebatnya kayu? Kan ada yang pakai minyak-minyak. Kan? Jadi hari ini katakan, iblis, kenyahlah kau dari hadapanku, dari dalam hidupku, karena aku telah ditebus dengan darah Yesus. Itu harus saudara mengucap syukur, ya. Jangan lagi mau tinggal-tinggal dengan itu, ya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga apa? Kita telah diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya. Roma 5 ayat 10. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan disamakan oleh hidupnya, ya. Jadi Roma 5 ayat 10 berkata apa? Sebab jika kita ketika masih seteru, ya, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan disamakan oleh hidupnya, ya. Jadi saudara dan saya sudah diperdamaikan dengan Allah, ya, lewat kematiannya. Oleh sebab itu mengucap syukur, ya. Kalau kita tidak diperdamaikan dengan kematiannya, Yesus tidak mati di atas kayu salib, kapan kita mau ketemu dengan Bapa di surga? Amin. Jadi anjuran saya supaya kita betul-betul tetap mengucap syukur, ya, atas segala yang Tuhan Yesus kerjakan, karyanya di atas kayu salib, ya. Jangan kita berhenti untuk mengucap syukur. Jangan kita berhenti puas karena saya sudah menjadi orang Kristen. Saya sudah dibaptis. Nah, dibaptis itu berarti saudara sudah bertobat dan mendirikan diri saudara dibaptis untuk pengampunan dosa, mati dan bangkit bagi Kristus. Jadi jangan karena sudah dibaptis menganggap sudah hebat. Nah, Rasul Yudas Iskariot pun lebih-lebih tapi masuk di mati bunuh diri. Jadi percayalah untuk tetap menghormati kematian Yesus. Setiap hari saudara harus mengucap syukur. Saudara dan saya harus lebih banyak dekat dengan Tuhan supaya iblis semakin jauh, tidak merasuki saudara, ya. Karena ingat, pengorbanannya sudah memperdamaikan kita dengan Bapa, sehingga surga itu milik saudara dan saya. Oke? Jadi jangan lagi menjadi orang yang hidup dalam hidup daging, ya. Belajar melangkah memang gak mudah, tidak seperti membalikkan tangan, ya. Tetapi ada kerinduan daripada saya gosip-gosip, daripada saya nonton sinetron, daripada saya main gadget terus. Lebih baik saya buang waktu 1-2 jam untuk menyembah Tuhan, ya. Saudara, saat saudara menyembah Tuhan, hadiratnya turun, ya. Dia tahu saudara butuh dia. Yes. Kalau saudara jam-jam tidak habisnya main gadget, tidak habisnya nonton sinetron, tidak habisnya gosip-gosipan, kasihan, sia-sialah pengorbanan Kristus. Oleh sebab itu berubahlah hari ini. Bertobatlah, jangan seperti Yudas Iskariot, tapi jadilah seperti Petrus. Petrus pernah menyangkal Yesus, betul tak? Tapi dia bertobat, dia berubah. Jadi apapun kehidupan saudara dan saya saat ini, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Lebih dari itu, kan? Mungkin saya tahu di saat kita ketemu seperti dulu
Ada seorang jemaat, bukan jemaat lagi ya, seorang pelayan Tuhan. Orang tuanya bilang begini, kan Pak Frans yang tahu, Pak Frans itu gembalanya. Oh iya betul, ya kan? Mereka bertengkar, hampir berpisah, ya. Tapi saya bilang, kalau di gereja mereka hebat, berdampingan, ya kan? Wah, baik. Kalau di rumahnya, sampahnya bukan saya, ya kan? Mana saya tahu di rumahnya, mana mereka bertengkar, kabar pukul, kabar apa. Di hadapan jemaat, di hadapan saya, oke, dia baik, sudah bertobat. Tapi kalau di rumahnya, tidak mungkin saya jaga 1 kali 24 jam. Sebab itu minta Roh Tuhan yang menjaga hati saudara. Karena saudara sudah diselamatkan, ya. Bahkan gembala lagi yang disalahkan. Kenapa gembala tidak tahu baik-baik? Loh, saya kan bukan sampan di rumahnya 24 jam, ya Kak. Kita bertemunya seminggu berapa kali. Saya hanya setiap hari mendoakan semua jemaat, ya. Pagi, malam, dan di saat saya berteduh, ya. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Jadi pertanyaannya, saya mengapa kita harus mengucap syukur atas kematiannya? Karena ada orang bilang, kasihan nakodo, masa mau mengucap syukur? Orang Kristen harus mengucap syukur atas kematian Yesus. Kenapa? Ia telah menebus saudara dan saya. Ia telah menyelamatkan saudara dan saya lewat kematiannya. Nah pertanyaannya, kalau dia tidak mati untuk saudara dan saya, kira-kira kita jadi apa? Ya, oleh sebab itu kita harus mengucap syukur. Karena dia mati untuk saudara dan saya, ya. Dia telah memusnahkan iblis di hadapan saudara dan saya. Yang ketiga, dia telah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Itu mungkin poin-poin yang mengapa kita harus mengucap syukur, ya. Supaya kita tahu semua. Jangan-jangan kita bilang, loh Pak Frans, hari Jumat Agung katanya mengucap syukur, ya harus dong. Buktinya contoh yang paling mudah aja, ya. Dulu almarhum ayah saya meninggal, mayatnya masih ada di rumah saudara saya. Saya datang beribadah. Lalu teman-teman saya, gembala saya bilang, kenapa kau datang beribadah? Apa? Kau tidak tahu mayatnya bapakmu masih ada di rumah? Iya, saya tahu. Kenapa saya datang beribadah? Saya datang mengucap syukur kepada Tuhan bahwa bapak saya sudah diselamatkan, tidak mati seterusnya, tapi dia sudah ada di surga. Barulah mereka kaget. Inilah yang perlu kita ucapkan syukur, ya. Kenapa? Karena kematian Yesus kita diselamatkan. Amin. Kita tidak mati kedua kali, ya. Kita tidak mati untuk seterusnya, tapi kita hanya mati 1 kali, ya. Kalau dia tidak mati untuk saudara dan saya, sia-sialah. Nah seperti itu juga itu. Nanti Paskah, kalau dia tidak bangkit, saudara sia-sia untuk beribadah kepada dia. Apa gunanya? Kenapa? Tidak ada gunanya, kan? Tapi lewat kuasa kebangkitannya, saudara dibangkitkan juga. Amin. Puji Tuhan, itu firman Tuhan, ya. Tetaplah mengucap syukur. Katakan kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ada kesombongan, ada keangkuhan, macam-macam kehidupan saudara, ketidakpercayaan bahwa kuasa firman-Nya sudah menyembuhkan saudara dari segala penyakit. Minta pengampunan sehingga saudara tidak selalu mengatakan saudara sakit, tapi sudah disembuhkan oleh ilmu-ilmu. Saudara yang terikat katakan, saya sudah terlepas dengan darah Yesus. Saya sudah dibeli dengan darah yang mahal. Bahkan tubuh Kristus sudah semakin besar dalam kehidupan saudara dan saya.
sehingga iblis akan tahu bahwa dia tidak akan merebut engkau dari tangan Tuhan, karena Tuhan berkuasa atas hidup. Jadilah pendengar dan pelaku firman. Akui dosa kesalahan sebelum kau menyambut tubuh dan darah. Hanya engkau yang tahu apa yang mengganjal kehidupan. Silahkan akui di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persentuhan dengan darah Kristus, tubuh Kristus? Mari kita sambut dalam nama Yesus. Selanjutnya, mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimanteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Jangan tinggal diam, saudara. Mari kita belajar untuk mengucap syukur lewat pujian beriman kepada. Katakan dengan sungguh-sungguh, kasih Allahku telah terbukti ketika ia serahkan anaknya. Naikkan pujian dengan sungguh-sungguh, karena begitu besar kasih Allah akan kita. Kasih Allahku sungguhlah terbukti Naikkan pujian ini ketika Ia serahkan anaknya. belajar mengucap syukur. Kasih Allah memperkorban bagi kau dan aku.
bahwa selama hidup mereka mau mengucap syukur dengan memuji menyembah Engkau. Mereka selalu mau diberkati oleh firman Tuhan. Mereka buka hati Tuhan, dan Roh Kudus penuhi mereka. Jadikan mereka baik suci, sehingga mereka hidup berkenan di hadapan, karena mereka sudah ditebus dengan darah. Mereka sudah dipisahkan dari iblis, dan mereka sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Ajar kami Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu, tapi ada pribadi yang mampu menolong kami, yaitu Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami. Setelah Engkau naik ke surga, Engkau memberikan Roh Kudus, penolong bagi kami, penghibur bagi kami, bahkan Roh kebenaran bagi kami. Terima kasih Bapa, penuhi umat-Mu dengan Roh. Sentuh hati mereka, ubah hidup mereka bagai air yang mengalir, yang tak pernah berhenti. Engkau membentuk kami, sehingga Engkau mendapati kami seperti emas yang murni di hadapan-Mu Tuhan, menjadikan kami anak-anak kesayangan. Terima kasih Bapa, berkati tubuh dan darah, sehingga biarlah mereka disucikan, mereka hidup kudus, bahkan mereka tubuh jasmani mereka semakin kecil dan tubuh Kristus semakin besar. Terima kasih Bapa, hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati dalam tempat ini. Semuanya Tuhan sudah berkati dengan tubuh dan darah. Yang percaya diberkati dengan firman Tuhan, yang percaya diberkati dengan tubuh dan darah Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang penuh. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saudara, terima kasih buat kedatangan jemaat Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat pelayanan Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kita akan kembali beribadah dalam ibadah minggu. Di tempat ini kita akan dilayani oleh Evangelis Nia. Dan Bapak Ibu Saudara, ibadah sekolah minggu seperti biasa akan beribadah secara online lewat Google Meet, dan hari Minggu akan disampaikan kembali. Demikian berdoa bersyafaat. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami boleh kembali Tuhan hari ini datang dalam hadirat-Mu. Kami merayakan bahwa hidup kami sudah Engkau tebus di atas kayu salib dengan darah yang mahal. Kami percaya kami yang sakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang membutuhkan jalan keluar, Tuhan buka jalan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini Bapa. Kami percaya bahwa Roh Kudus hadir dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan, sehingga hari demi hari iman kami dibaharui, kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kuduskan setiap kami ya Bapa, dan biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terlebih lagi di mana saja kami berada ya Bapa, jadikan kami saksi-Mu.
Jadikan kami terang, jadikan kami garam bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan. Pagi hari ini Bapak kami menyerahkan juga buat hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Franz Joseph yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, mengurapi, bahkan menyertai segala apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Kami percaya kesehatan, kekuatan Kau berikan dalam kehidupannya. Bahkan kasih karunia-Mu terus bertambah-tambah dalam hidupnya. Memberkati keluarga besarnya, memberkati pelayanannya. Dan di mana saja hamba-Mu ini berada ya Bapa, kami percaya ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan buat setiap hamba-hamba Tuhan, buat para pelayan Tuhan, dalam pengurapan yang selalu baru itu turun bagi setiap mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, kesatuan hati, kesatuan roh Tuhan berikan bagi setiap kami yang melayani. Dan biarlah Tuhan lewat pelayanan kami di tempat ini, nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan buat persembahan yang boleh kami berikan pagi hari ini. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau berkenan bagi persembahan kami, bagi korban syukur kami, bahkan setiap kami yang mengembalikan milik-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan terus senantiasa membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat, agar bukan saja kami yang diberkati, tapi kami boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat program ibadah GBI Anugerah, baik itu ibadah hari Minggu nanti maupun ibadah sekolah Minggu. Tuhan tetap menyertai, roh Tuhan ada di sana mendahului setiap kami. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau mengurapi juga setiap mereka yang mengambil bagian lewat pelayanan nanti. Terima kasih Bapa. Segala sesuatu yang sedang kami rencanakan di tempat ini, mari Bapak Kau campur tangan di dalamnya. Karena kami tahu Tuhan, kami ada saat ini, tempat ini ada saat ini, wadah ini ada Tuhan, karena kemurahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat tempat ini, Tuhan senantiasa memberkati pemilik Hotel Century. Kami percaya berkat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan mereka, penyertaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur ya Bapa buat apa yang sudah Kau percayakan bagi kami di tempat ini. Begitu juga Tuhan, kami menyerahkan kota Makassar, kami menyerahkan bangsa Indonesia. Berkati kiranya kota kami, berkati bangsa kami. Tuhan Yesus senantiasa biarlah Engkau mencurahkan kedamaian. Tutup bungkus kota kami, tutup bungkus bangsa Indonesia dengan kuasa-Mu. Lindungi, jauhkan daripada niat-niat jahat orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi adalah seizin Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang besar atas kota ini, atas bangsa kami juga. Berkati pemerintahan yang ada Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan yang benar. Terima kasih ya Bapa buat jemaat Tuhan di tempat ini juga. Rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya segala usaha pekerjaan umat-Mu di tempat ini diberkati Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu yang dalam bangku pendidikan, studi, kuliah, Engkau juga menyediakan apa yang mereka perlukan. Kau cukupkan ya Bapa, bahkan berikan hikmat bagi mereka. Dan biarlah mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka dengan tepat waktunya. Dan lewat kehidupan mereka Tuhan, mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan juga umat-Mu yang hari ini tidak sempat mengikuti ibadah. Karena cuaca di kota ini Tuhan sedang kurang bersahabat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memelihara mereka di mana saja mereka berada, melindungi umat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa syukur kami naikkan syafaat kami. Dan biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara silakan bangkit berdiri bersama-sama. Sebab segala kemuliaan bagi Tuhan.
Terima kasih Bapa, kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk datang mengucap syukur atas segala yang terbaik Kau berikan bagi kami. Hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati. Semuanya sudah diberkati, yang datang dengan lemah sudah dikuatkan oleh firman Tuhan, yang terbelenggu sudah dilepaskan oleh kuasa dalam, yang susah sudah dihiburkan oleh Roh Kudus-Mu, bahkan yang datang dengan berbagai sakit penyakit hari ini setiap kami sudah disembuhkan oleh beliau-beliau-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Nah, percaya jemaat-Mu di tempat ini akan menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan janji-janji berkat bagi mereka tercurah bagi mereka. Oleh sebab itu isikan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu di hadapannya untuk menerima berkatnya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu, bahkan dibiarkanmu semua di luar pelan-pelan kau terpukul kalah olehnya, dan apa yang sedang kau kerjakan Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia.